Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepa Pramadiana dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masuknya Jepang ke Indonesia dan sambutan rakyat Indonesia. Video ini dibuat pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021. Jepang merupakan negara yang menganut ideologi fasisme, yaitu sistem di mana pemerintahan berada di bawah kekuasaan satu tangan, diktator dan otoriter. Jepang juga menganut nasionalis klauvinistik, yaitu rasa cinta terhadap tanah air yang berlebihan sampai menganggap negara lain rendah. Jepang tiba di Indonesia pada tahun 1942, tepatnya pada bulan Januari, dan tiba di Ambon. Pada tanggal 12 Januari 1942, Jepang dapat menguasai Tarakan di Kalimantan Utara, Balikpapan di Kalimantan Timur, Pontianak di Kalimantan Barat, hingga sampai ke Sumatera berhasil dikuasai. Setelah menguasai wilayah tersebut, Jepang memfokuskan tujuannya untuk menguasai Pulau Jawa yang akan dijadikan sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Pada saat penyerangan tersebut, atau saat Jepang mencoba untuk menguasai Pulau Jawa, Hindia Belanda pada saat itu sedang dikuasai oleh atau berada di bawah kekuasaan Belanda. Melihat semakin berniatnya Jepang untuk menguasai Nusantara, Belanda membentuk sekutu yang dinamakan dengan Abdacom, yaitu American, British, Dutch, Australian Command, yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Terpurten. Abdacom bermarkas di Lampung. Kekuatan Abdacom tidak mampu mengalahkan Jepang. Belanda juga membentuk tim gabungan dengan Inggris untuk menghalangi angkatan laut Jepang yang dipimpin oleh Laksamana Karel Durman. Namun, usaha tersebut masih belum bisa mengalahkan Jepang. Akhirnya, sisa pasukan Belanda yang masih hidup melarikan diri ke Australia. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang tiba di 3 tempat pendaratan, yaitu Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. Pendaratan di Banten dipimpin Jenderal Imamura, dan pendaratan di Indramayu dipimpin oleh Kolonel Tony Sori, dan pendaratan di Bojonegoro dipimpin oleh Maizen Tsuchihashi. Pada tanggal 5 Maret 1942, Jepang sepenuhnya menguasai Batavia. Disusul kota Botoljo atau Bogor jatuh ke tangan Jepang. Pada tanggal 8 Maret, secara terpaksa, Jenderal Terpurten atas nama pasukan Belanda menandatangani Belanda Persekutu. Pasukan Jepang diwakili Jenderal Hitoshi Imamura. Penyerahan dilakukan di Kalijati, Subang, Jawa Barat, sehingga dikenal dengan kapitulasi Kalijati. Akhirnya berakhir kekuasaan Belanda dan dimulai pada pendudukan Jepang di Indonesia. Alasan Jepang pergi ke Indonesia yaitu untuk menguasai Indonesia. Dan ada beberapa alasan lainnya, yaitu seperti Indonesia kaya dengan sumber daya alam, berkembangnya industri di Jepang, doktrin Hakoichi diperkenalkan Kaisar Jimmu, kaisar pertama di Jepang. Doktrin yang menegaskan Jepang sebagai negara maju bertanggung jawab untuk membentuk kesatuan keluarga dengan memasukkan dan mempersatukan bangsa di Eropa. Kedatangan Jepang ke Indonesia disambut dengan sukacita, karena dianggap oleh penduduk Indonesia bahwa Jepang telah membebaskan Indonesia dari kekuasaan Belanda, saudara tua. Di mana-mana terdengar suara teriakan selamat datang ketika Jepang datang ke Indonesia. Sikap simpatik rakyat tidak lepas dari kepercayaan ramalan dari Raja Jayabaya, yaitu Raja Kediri pada tahun 1135 sampai 1157. Ramalan yang terkenalnya adalah akan maraknya seks bebas, munculnya kereta api dan pesawat terbang,
munculnya korupsi di mana-mana, Pulau Jawa sering terjadi banjir, akan adanya bangsa kulit kuning, lepaskan Indonesia dari kekuasaan kulit putih. Kulit kuning di sini dianggap sebagai negara Jepang, orang-orang Jepang. Alasan Indonesia menyambut Jepang yaitu karena Radio Tokyo memutar lagu Indonesia Raya, penawaran barang Jepang dengan harga murah, kesamaan sifat dalam membenci Belanda, janji membebaskan Indonesia dari jajahan bangsa Barat, program Pan-Asia, yaitu memajukan seluruh bangsa Asia, dan membentuk perkumpulan gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan juga Jepang Pemimpin Asia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan materinya kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.